Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofiun Najah dengan NIM 430202000045. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian masjid serta Islamic Center. Masjid merupakan rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim. Masjid artinya tempat sujud. Sebutan lain yang berkaitan dengan masjid di Indonesia adalah musola, langgar, serta surau. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas Muslim. Kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah, serta belajar Al-Quran sering dilaksanakan di masjid. Bahkan dalam sejarah Islam, masjid turut memegang peran dalam aktivitas sosial kemasyarakatan hingga kemiliteran. Islamic Center sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah di dalam mengedukasi serta pembinaan masyarakat mengenai ilmu agama Islam yang fungsinya memfasilitasi kebutuhan masyarakat Muslim beribadah, belajar, berdagang, serta bermusyawarah. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan pengelolaan masjid serta Islamic Center secara klasik dan modern. Tumbuh serta berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan Islam sejak masa klasik hingga masa modern tidak dapat dilepaskan dari sejarah masjid sebagai institusi awal di dalam pendidikan Islam klasik. Sebagai institusi pertama yang dibangun untuk mendidik umat setelah hijrah ke Madinah, Nabi menjadikan masjid sebagai basis utama lahirnya peradaban Madani. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, namun juga menjalani fungsi sosial, budaya, politik, serta keamanan. Di masjid, inilah pendidikan agama dalam bentuk yang paling dasar diberikan serta berkembang menjadi pusat kajian beragam keilmuan Islam dengan pengajar dari para sahabat utama dengan sistem pengajaran halakoh yang berkembang hingga sekarang, yang pondok pesantren modern. Pesatnya perkembangan zaman mengakibatkan masjid bertransformasi menjadi madrasah, serta mengakibatkan fungsi masjid diredukasi menjadi tempat ibadah semata. Upaya mengembalikan fungsi serta peran masjid sebagai pusat peradaban pada masa modern kembali marak dilakukan dengan harapan munculnya peradaban baru yang berbasis pada masjid. Selanjutnya, pada masa klasik merupakan antara tahun 650 sampai 1250. Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan di berbagai bidang serta berdirinya berbagai bentuk arsitektur bangunan serta kerajinan tangan lainnya. Islam menyebar di hampir semua benua. Hal ini dapat dibuktikan dengan keindahan bangunan Istana Alhambra. Bukti perkembangan Islam di Mesir, bangunan Taj Mahal sebagai simbol perkembangan Islam di kawasan India, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada zaman modern, sekitar tahun 1800 sampai sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di barat telah muncul peradaban baru yang lebih tinggi. Raja-raja serta para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu serta kekuatan Islam kembali. Kebangkitan umat Islam ini dibagi lagi menjadi dua periode, yakni kebangkitan awal tahun 1800 sampai 1967 dan kebangkitan kedua sekitar 1967 sampai sekarang. Pada periode kebangkitan awal muncul kesadaran pentingnya pembaharuan dalam Islam, baik secara politik, militer, sosial, serta budaya.
Sementara itu, pada kebangkitan kedua, kekalahan Arab oleh Israel tahun 1967 menjadi titik yang menggugah umat. Kemudian berkembanglah pemikiran-pemikiran filosofis serta metodologis dalam rangka pembaharuan Islam di era kontemporer. Selanjutnya yaitu kalau zaman sekarang ataupun zaman klasik lebih mengedepankan kepada pola serta bentuk masjid yang lebih bervariasi. Kemudian selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan masjid serta Islamic Center yang bisa membuat jamaah semakin tertarik mengunjungi masjid. Yang pertama yaitu membuat kegiatan keagamaan rutin. Para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid sudah selayaknya mengadakan kegiatan rutin yang sesuai dengan selera masyarakat di lingkungan sekitar masjid, serta tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Contohnya seperti mengadakan kegiatan kajian Islam umum, kajian khusus ibu-ibu, kajian khusus remaja, kajian khusus anak-anak, kajian khusus bapak-bapak, kajian khusus lansia, dan lain sebagainya dengan tema yang sangat menarik. Jangan lupa untuk mengundang jamaah serta warga di luar lingkungan masjid agar masjid menjadi penuh sesak dengan orang-orang yang haus akan ilmu agama. Yang kedua yaitu membuat acara-acara baru yang berhubungan dengan hari besar. Saat ini kita melihat bahwa secara umum umat Islam di Indonesia hanya merayakan besar-besaran 2 hari raya besar Islam saja, yaitu Idul Fitri serta Idul Adha. Padahal masih banyak hari besar lain yang bisa dibuatkan berbagai acara perayaan yang meriah serta bermanfaat seperti Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, Nuzulul Quran, dan lain sebagainya. Jika dibuatkan berbagai acara menarik dan khas, maka hari-hari besar dalam Islam dapat membuat lingkungan masjid menjadi semakin semarak. Selanjutnya yang ketiga yaitu menjadikan masjid sebagai tempat kegiatan sosial kemasyarakatan. Masjid harus mulai mendekatkan diri dengan masyarakat di sekitarnya. Jika perlu, masjid menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan sosial masyarakat yang ada di dalam masyarakat. Contohnya seperti meminjamkan tempat gratis beserta peralatan lengkapnya untuk berbagai jenis acara yang biasa diadakan oleh masyarakat, baik secara pribadi maupun kolektif, seperti acara resepsi pernikahan, khitanan, acara keluarga, tahlilan, reuni, dan lain sebagainya. Tidak hanya dipinjamkan tempat saja, namun juga beserta kelengkapannya, seperti petugas keamanan, petugas parkir, petugas kebersihan, tenda, meja, kursi, dan peralatan pendukung lainnya. Terima kasih, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.